Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ini ada soal Ferdy Sambo ya, yang sudah dipecat dan terancam dihukum mati. Tapi dia terlihat santai ya, lebih santai menghadapi sidang etik ya. Ini luar biasa nih orang. Kenapa ya? Coba kita lihat ya analisisnya dari pakar mikro apa ya, yang biasa melihat melihat mimik orang ya. Pakar mikro apa istilahnya ya? Oke, coba kita bacakan ya. Tribunnews.com, Polri melakukan sidang komisi kode etik terhadap mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo buntut dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ya. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Aziza mengatakan para tersangka dalam kasus Brigadir J dihadirkan sebagai saksi di sidang komisi kode etik ya. Kemudian nah ini kehadiran Ferdy Sambo dalam sidang etik itu menarik perhatian pakar ekspresi Kirdi Putra. Dia mengatakan ekspresi Ferdy Sambo terlihat santai saat menjalani sidang kode etik di TNCC Divisi Propam Polri tersebut. Menurutnya Ferdy Sambo terlihat santai jika dilihat dari gesture wajah, di mana samping bibir di bagian bawah mata terlihat loose ya. Jadi dia tidak tampak ada sesuatu yang tarikan tegang. Jadi bisa ditarik analisis bahwa dia dalam kondisi jauh lebih santai dibanding sebelumnya. Saat muncul pertama kali tutur Kirdi Putra dikutip dari YouTube TV One Kamis ya. Kemudian Sobat era sekalian, Kirdi juga melihat Ferdy Sambo tenang saat duduk di ruang sidang di depan para jenderal bintang 3 Polri. Posisi duduknya terlalu santai buat saya untuk berhadapan dengan sidang dengan rekan-rekan yang pangkatnya lebih tinggi, kata Kirdi. Dia mempertanyakan ada apa di balik gesture santai Ferdy Sambo. Kasus ini sangat besar loh dan menyeret 80 lebih personel. Dengan hal ini kok bisa sesantai itu? Ada apakah ini masih punya kartu truf kah? Atau memang ada sesuatu yang membuat dia santai dan tidak khawatir akan konsekuensi besar yang akan menimpa dia, ujarnya. Kirdi pun membandingkan dengan ekspresi Ferdy Sambo saat pertama kali muncul pada 4 Agustus 2002 lalu untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia mengatakan bahwa Ferdy Sambo saat itu terlihat tegang ketika didengar dari intonasi suaranya saat berbicara di depan awak media pada saat itu. Dengan cara penekanan intonasi, kata-kata yang disampaikan itu juga salah satu pendukung dia saat itu dalam kondisi tidak santai, katanya. Dengan cara penekanan intonasi kata-kata yang disampaikan, itu juga salah satu pendukung dia saat itu dalam kondisi tidak santai ya. Oleh karena itu, Kirdi menilai adanya perbedaan signifikan ekspresi Ferdy Sambo saat pertama kali muncul 4 Agustus lalu dengan saat menghadapi sidang etik ya. Padahal menurut polisi, Brigadir J tewas setelah ditembak di rumah dinas ex Kadipropam Irjen Sambo, dan Sambo sendiri akan menghadapi hukuman mati ya kalau seandainya memang maksimal ya dan sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi Sobat RH sekalian, yaitu hukuman mati 90% menginginkan. Dan dia sesantai itu ya, this is the question tentunya. Tetapi ya mungkin pada waktu dia pertama kali muncul ya diperiksa pada tanggal 4 Agustus ya ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada sesuatu yang dia ingin tidak sampaikan atau dia berusaha membohongi masyarakat, dan itu pasti tidak enak ya kan. Tapi sekarang barangkali dia sudah loose, sudah pasrah ya, tidak ada lagi yang dia perlu jaga, barangkali dia sudah mengakui perbuatannya karena itu, dan dia sudah memperkirakan hukuman apa yang akan dia peroleh ya, misalnya pemecatan, kemudian yang lain-lainnya. Entah kalau nanti tiba-tiba ada vonis hukuman mati, mungkin dia bisa berubah, tapi soal-soal kemarin itu adalah soal yang sudah
dia perkirakan. Karena sudah diperkirakan, ya tentu dia tidak merasa surprise ketika sidang dengan putusan kompak, semua setuju, kolektif kolegial itu memberikan sanksi pemecatan kepada Verdi Sambo. Terlepas dia masih banding, ya itu soal lain, karena dia sendiri menginginkan bukan lagi berada di jabatan tersebut dengan pangkat irjennya, tetapi yang dia inginkan adalah dia bisa berhenti dengan mekanisme pengunduran diri yang itu membuat dia akan lebih mendapatkan kehormatan dibandingkan PTDH, ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi saudara sekalian, mungkin itu ya kenapa dia terlihat lebih santai, ya. Tapi bagaimanapun ya kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang dilakukan Verdi Sambo itu, ya, pada satu hari itu sebuah kesalahan yang luar biasa, tapi begitu melihat hari lain kadang-kadang ada juga rasa kasihan kepada yang bersangkutan. Tetapi ya whatever it is, itu kan sisi manusiawi kita, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena yang dilakukannya itu, ya, tidak hanya menghilangkan nyawa, satu menghilangkan nyawa orang, dan itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, ya, apalagi pembunuhan berencana. Dan yang kedua adalah dia melibatkan banyak sekali orang yang kemudian juga terancam akan dipecat, ada puluhan orang. Kemudian yang ketiga, dia makin mencoreng wajah muram Polri. Jadi Polri makin tidak dipercaya. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sebuah hukuman yang maksimal, maka ya tidak heran kalau kemudian masyarakat menuntut hukuman mati, walaupun tentu pejuang hak asasi manusia tidak menyukai hukuman itu karena dianggap itu merendahkan martabat kemanusiaan, ya. Hukuman itu hukuman yang tidak sesuai lagi dengan kemanusiaan atau dengan hak asasi manusia, dan negara-negara beradab banyak yang menghapuskan hukuman itu, terutama mereka yang tergabung dalam Uni Eropa, ya, yang menandatangani adalah Konvensi Eropa, European Convention on Human Rights, dan lain sebagainya. Ya, saudara sekalian, itu saja, ya. Saya mau jalan, ya, setelah pembuatan video ini, dan dengarkan satu lagu ini, yaitu Kepada Anakku Yang Autis, satu dari 10 lagu yang bisa Anda atau Sobat Era download di platform media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sering kami menangis, dapatkan engkau yang autis, gelisah dengan masa depanmu, khawatir akan kehidupanmu. Seorang teman berkata, justru kita yang merana, tak tahu nasib di akhirat nanti. Pada kehidupan setelah kita mati, engkau anakku, engkau istimewa, tak khawatirkan hari pembalasan. Tak ada lakumu harus ditanggungjawabkan untuk menghadap Sang Pencipta.